Sebelumnya saya minta maaf karena duduk sedikit lebih tinggi dari hadirin sekalian, tidak mengurangi kemuliaan Bapak Ibu di hadapan Allah, hanya sekedar untuk terlihat saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian yang seluruhnya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pembina yayasan, ketua yayasan Pak Haji Imran serta keluarga, juga Pak Rektor Baitur Rahman, seluruh sivitas akademika Baitur Rahman, dan seluruh hamba-hamba Allah kita semua yang insyaallah kita diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di tempat yang paling baik di muka bumi, yaitu di masjid. Kita sekarang berada di waktu yang paling baik dalam setiap pekan, yaitu hari Jumat. Dan tidak ada yang berkumpul di tempat yang baik, di waktu yang baik, kecuali orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Karena ciri orang baik itu dalam ukuran Nabi SAW, di antaranya disebutkan oleh beliau di salah satu hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari atau Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Terdapat 97 pembahasan di kitab yang ketiga, pembahasan ketiga namanya Kitabul Ilmi, hadis nomor 71, jilid yang pertama, di paling kiri sebelah atas di kitabnya, riwayat sahabat Abu Hurairah dan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhum jami'an, menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Man yuridillahu bihi khairan, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Jadi bukan baik menurut orang Padang, orang Sumatera Barat, bukan orang Palembang, bukan orang Indonesia, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Se-Indonesia menyebut Anda baik, saya sering katakan, barangkali di Cina belum tentu kenal kita. Se-Asia kita disebut baik, orang Amerika mimpi pun belum tentu bertemu dengan kita. Karena itu kalau Allah katakan ini orang baik, pasti sependuduk langit dan bumi itu akan mengakui dia sebagai orang yang baik. Dan ciri kebaikannya ternyata melekat pada satu kalimat, yufaqihuhu fiddin, akan dibimbing dia untuk mau belajar memahami tuntunan ad-din, tuntunan agamanya. Jadi ukuran kebaikan tidak melulu terletak kepada harta, karena Qarun pun orang paling kaya semuka bumi yang hartanya sampai sekarang masih dicari. Saya pernah bertemu seorang mau kemana? Samudra Hindia, Ustaz. Mau ngapain? Cari harta Qarun. Dan bayangkan, harta Qarun sekarang masih dicari, tapi tidak mengangkat statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakhasafna, kami tenggelamkan, likuifasi, ditenggelamkan ke muka bumi dengan harta-hartanya. Kalau kedudukan itu tanda kebaikan, tentulah Fir'aun tidak akan dinistakan, tentu Namrud tidak akan dihancurkan. Bahkan sekarang muminya masih bertahan, piramidanya masih menjulang. Teknologi sekarang belum menemukan seperti apa kemudian itu bisa dibuat. Dahsyat teknologinya. Apalagi kaum Ad, ya allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan dia memiliki bangunan-bangunan dengan gaya arsitektur yang belum bisa disaingi di muka bumi sampai dengan kekinian. Tapi apakah itu statusnya baik di mata Allah? Tidak. Akan menjadi baik ketika orang itu mendapat bimbingan Allah, belajar tuntunan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di zaman Nabi banyak birokrat, banyak pejabat, banyak pendidik, banyak pedagang, banyak pengusaha, banyak rakyat, baik semua. Kalau mau cari orang paling jujur, yang itu ada. Kalau mau cari orang sabar, paling sabar ada pada masa itu. Kalau mau cari orang paling tawadhu, banyak pada masa itu. Sampai diabadikan dalam Al-Quran yang tadinya jahiliyah jadi khairu ummah. Jadi kalau ada umat baik yang pada masa itu hidup, itu yang paling baik. Ada di Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khairu ummah, kesaksian langsung dari Allah, kata Allah. Kalau Adi Hidayat yang katakan, tuan-tuan boleh tak percaya, Anda boleh menolak. Tapi kalau Allah yang sampaikan kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik
terbaik. Ukhrijat linnas, yang pernah dilahirkan di muka bumi untuk manusia. Umat terbaik. Khair, khair itu sifat. Dia ada 5 jenis kebaikan dalam Al-Quran. Satu, tayyib. Tayyib itu kebaikan fisik. Sehat, kuat, bagus. Itu tayyib namanya. Makanannya sehat. Karena itu ketika Allah minta kita jaga fisik, makan makanan yang menyehatkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai semua manusia, kalau mau cari makan, ayo tempuh dengan cara yang legal, usaha yang benar, yang legal. Jangan melanggar hukum, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan nyogok. Dapatkan. Kalau bisa mendapatkan dengan cara yang baik, kenapa harus mencari cara yang tidak baik? Kalau bisa mencari dengan cara yang soleh, kenapa menempuh cara yang salah? Toh dapatnya pun segitu juga. Jangan dikira maksiat bisa meningkatkan rezeki. Tidak. Rizki kita itu sudah diatur. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Di langit kadar rizkimu sudah ditetapkan. Walladzi qaddara fahada. Ditetapkan rizkinya dan tidak akan wafat sebelum rizkinya sempurna diberikan. Cek di hadis Al-Arba'in, Imam An-Nawawi menuliskan di 42 hadisnya, hadis yang keempat. Ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Nomor hadis yang keempat paling kiri sebelah atas. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu min dhalika 'alaqah, thumma yakunu min dhalika mudghah, fa yursalu ilayhi al-malak wa yu'maru bi katbi arba'in fa yanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian apa yang dilakukan? Bi katbi rizqihi. Yang pertama menetapkan rezekinya. Kata Allah melalui lisan Nabi, setiap anak cucu Adam akan dihimpun di perut ibundanya. Ya, mengalir proses di kehamilannya. 40 hari pertama berkumpul spermatozoa dengan ovum, ada proses. 40 hari kedua menjadi zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga usia 120 bulan, 120 hari. 120 hari 4 bulan. Maka mulai ditiupkan roh. Yursalu ilaihil malak, diutus malaikat fayanfukhu fihi roh. Ditiupkan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Di 4 bulan kandungan sudah ada roh, sudah berproses. Kemudian wa yu'maru bi katbi arba'in, diperintahkan malaikat menetapkan 4 hal. Pertama, bi katbi rizqihi, ditetapkan rizkinya sampai dia wafat. Tidak ada yang akan bertambah berkurang, sesuai kadar Allah saja, sesuai dengan kadar kebutuhan kita sebagai bekal untuk mendapatkan surga. Kalau terlampau kaya bisa sombong, terlampau fakir bisa maksiat. Diberikan yang stabil semuanya sesuai kebutuhan kita. Hanya dirahasiakan oleh Allah supaya kita semangat mencarinya. Kalau diberitahu sekarang, Anda akan malas atau minimal sulit melangkah, karena kalau rizkinya sempurna, wafat orangnya. Disampaikan sekarang, Anda rizkinya itu tinggal 1000, tinggal 1000 misalnya. Begitu diberikan tinggal 1000, nggak mau kerja, duduk kayak di Masjid Baitur Rahmah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok nggak keluar mas? Tinggal 1000. Capek, pingsan, begitu bangun, minum air baru 3 sedot, meninggal. Rizki, semua sempurna. Tidak usah takut, cukup cari yang halal, Anda dapatkan itu. Dan maksiat tidak akan menambah rizki, menjerumuskan Anda dalam keburukan. Dapatkan itu dengan cara yang halal, kemudian thayyibah, cari yang baik-baik yang menyehatkan tubuh kita. Jadi kalau makan, tidak semua harus dimakan. Rendang sama kuah-kuahnya silahkan, kalau ada manfaat. Makan durian bagus, tapi kalau durian 1 baskom 1 truk mau dimakan, misal merusak tubuh. Maka kalimatnya halalan thayyibah, yang halal dan baik bagi tubuh kita. Anda bertanya pada orang Arab, kaifa haluk, apa kabar? Kata orang Arab, alhamdulillah ana thayyib, artinya badannya sehat, kuat, mengkonsumsi yang baik-baik. Itu prinsip. Silahkan cek di kitab suci manapun, cuma di Al-Quran yang mengarahkan kita pada kebaikan. Makan yang sehat-sehat. Tidak semua yang hobi mesti dimakan kalau tidak menyehatkan. Cuma kadang ada orang sehat, tapi pikirannya tak sehat. Fisiknya sehat, cuma pikirannya kotor. Karena ada Bang Tayyib tuh, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, tak pulang-pulang. Sehat fisiknya, tapi pikirannya tak baik. Kalau pikiran ingin dinaikkan pada tingkat yang baik, jujur, bersih, tawadhu, sabar, mulia, maka berubah kalimatnya dari thayyib menjadi khair. Khair. Sehat saja tidak terlampau penting jikalau pikirannya pun tidak mulia. Maka Al-Quran menginginkan kombinasikan fisiknya sehat, pikirannya mulia.
Sifat disebut khair. Kalau jadi sikap disebut dengan ma'ruf. Jujur itu khair. Tapi kalau disogok tidak merespon, itu namanya ma'ruf. Sabar itu khair. Dicaci tidak mencela, dicaci tidak membalas untuk mencela, itu ma'ruf namanya. Karena itu khair dan ma'ruf disandingkan dalam satu ayat di Al-Quran, surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ajak kepada yang baik dan praktekkan, jangan cuma jadi sifat. Karena kalau jujur itu cuma jadi sifat dan tidak jadi perilaku, maka manfaatnya tidak akan terasa. Kemudian apakah yang baik semua dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Ada yang belum beriman di Amerika pun banyak orang baik, tapi kebaikannya belum tentu dikerjakan karena Allah. Ada yang nyumbang, bikin sumbangan untuk jalan, bikin untuk bangunan, bikin sekolah. Beriman tidak? Belum tentu. Nah, kalau perbuatan itu dikerjakan karena Allah, karena iman, maka berubah namanya menjadi yang keempat, ma'ruf menjadi ihsan. Tayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Ihsan itu mengerjakan semua kebaikan hanya karena Allah saja. Rumusnya ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Kata Nabi, "An ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah karena Allah saja. Karena Allah. Bangun rumah sakit, banyak yang bangun, non muslim juga bangun. Tapi ketika Pak Haji Amran bangun ini, lillah, karena Allah, ihsan. Bangun sekolah, asasnya asas keislaman, ihsan, karena Allah. Banyak orang makan, tapi apa semua yang dimakan karena Allah? Belum tentu. Bismillah, makan karena Allah, ihsan. Karena itu keberkahannya beda. Ketika dimakan karena Allah, jadi tenaga untuk kebaikan. Beramal solehnya mudah. Mau sholat gampang, baca Quran gampang, infak gampang. Anda makan banyak, tapi ibadah berkurang, itu tandanya makanan tidak berkah. Minum banyak, untuk baca Quran susah, minumannya tidak ada keberkahan. Harta banyak, tapi untuk zakat, infak, sedekah sulit, dalam harta tidak ada keberkahan. Maka jika dikerjakan semua karena Allah, merasa Allah mengawasi, ihsan namanya. Dikumpulkan yang 4 ini, badannya sehat, sifatnya mulia, sikapnya bagus, dikerjakan karena Allah. Tayyib, khair, ma'ruf, ihsan terkumpul jadi satu, namanya berubah menjadi salih. Salih. Karena itu setiap ibu yang sedang mengandung pasti berdoa kepada Allah minta anak yang menjadi salih. Itu sudah fitrah. Ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamdan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan. Ketika suami istri mulai bergaul, istri mulai mengandung, kandungan ringan sampai berat, sampai menjelang kelahiran, maka fitrah seorang ibu bahkan suami itu akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong jadikan anak lahirnya anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh. Bahkan selevel Nabi Ibrahim pun, selevel Nabi minta anak soleh. Buka Quran surah ke-37 ayat yang ke-100. Qala rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh, fitrah. Ingin berkumpul 5 tadi. Saya belum pernah dengar ada seorang ibu berdoa, Allahumma ja'al waladi thayyiba. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang thayyib. Tidak pernah dengar. Jadikan anak saya anak yang ihsan. Belum pernah dengar. Tapi ya Allah, jadikan anak saya anak yang salih. Salih. Selevel Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak para nabi. Kenapa disebut para nabi? Hampir semua keturunan dari jalur kanan kirinya semua menjadi nabi. Jalur kanan misalnya Sayyidah Sarahnya, istri yang pertamanya, lahir Ishak alaihissalam. Ishak melahirkan nanti Yakub. Yakub turun ke Yusuf. Dari Yusuf nanti turun lagi ada Musa, Daud, Sulaiman sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Keponakannya ke atas naik lagi. Isa ibunya Maryam. Maryam naik ke atas Hannah. Hannah bersuamikan Imran. Imran keponakan Zakaria, Nabi lagi. Jalur kirinya Nabi Ismail alaihissalam dari Sayyidah Hajar. Dari Ismail alaihissalam lahir siapa? Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adli bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Salih. Kakek datuknya minta jadikan keturunan hamba solih. Lahir Nabi Ismail, keturunannya solih juga.
Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bapak ibu sekarang bermohon, datuknya minta, neneknya minta, kakeknya minta, jadikan keturunan hamba soleh ya Allah. Mungkin belum yang terlihat sekarang, nanti yang belakangan mungkin datang ahli Qurannya, ahli fiqhnya, ahli tafsirnya. Nabi Ibrahim itu kan kapan beliau itu? 30 generasi sebelum Nabi Muhammad. 30 generasi. Apakah Nabi Muhammad lahir beliau ada? Tidak. Ini bukan berarti doa kita sekarang tertatap sekarang, belum tentu. Apa yang kita minta sekarang, butuh sekarang ada. Belum butuh sekarang, nanti ada. Bahkan ada yang berdoa sekarang, dikabulkannya saat kita tidak ada. Tapi nama kita masih terbawa. Dan itu ada pahalanya. Dan yang paling dahsyat, hasil doa ini akan melahirkan sebuah sosok, bahkan sosok ini yang menggandeng dia ke surga. Saya ingin berikan rahasia. Ini diantara kita saja ya. Ada satu amalan dalam Al-Quran yang kalau amalan ini dikerjakan bahkan oleh anak cucu kita, maka anak itu atau cucu itu dia akan jadi pemimpin keluarga besar kita di hari kiamat, di akhirat, menggandeng Anda semua ke surga. Anda berdoa, siapkan anak cucu dengan amalan ini. Ketika dia menjadikannya sebagai amalan, benar amalnya, maka dia diberikan oleh Allah kesempatan untuk menggandeng bapak ibunya, kakek neneknya, plus anak cucu keturunan dia pun masuk ke dalam surga. Amalan itu ada di Quran surah ke-13 ayat ke-23 sampai 24. Ditafsirkan nanti di Quran sendiri surah 35 Fatir ayat ke-32 sampai 33. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Nanti ada orang-orang ahli surga yang masuk surganya dimulai dari surga Adn. Masuk. Tapi dahsyatnya, dia akan masuk ke semua pintu surga. Pintu surga itu ada 8 di hadis Nabi. 8. Yang rajin puasa pintunya Ar-Rayyan. Ya, inna fil jannati, di Sahih Al-Bukhari kitab Siyam. Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan. Di surga nanti ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu as-shaimun, hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Fanada, maka dia berkata, aina as-shaimun, aina as-shaimun? Mana orang yang puasa? Mana orang yang puasa? Mana yang rajin puasa? Rajin puasa. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk tutup rapat, tak ada orang bisa masuk lagi. Ahli tahajud tak puasa, tak bisa masuk. Ahli sedekah tak puasa, tak bisa masuk. Ini orang khusus yang puasa, bukan cuma Ramadan. Kalau Ramadan semua orang puasa. Senin dia puasa, Kamis dia puasa, Ayyamul Bid dia puasa. Nanti Dzulhijjah awal sampai tanggal 9 dia puasa juga, kejar. Semua ada puasa, dia kejar yang disyariatkan. Puasa Daud bahkan dia puasa. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Dia ikuti. Begitu masuk yang lain tak bisa. Dia tidak bisa ngintip-ngintip, mau ngintip kok. Siapa kamu? Oh, saya pun, dia puasa Daud, saya sholat Daud. Sholat Daud apa itu? Subuh sholat dulu tidak, asal sholat maghrib tidak. Tak bisa. Ahli puasa. Ada babut tahajud, pintu tahajud. Dia yang masuk orang tahajud saja. Orang rajin puasa tak tahajud tak bisa masuk. Tak bisa masuk. Orang ini hanya tahajud, habis tahajud istighfar, Allahu Akbar, masuk surga. Bahkan tempatnya di taman surga. Ingin apa-apa Allah langsung berikan. Itu di Quran surah 51 ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sebagian orang takwa tinggalnya di taman surga. Ada komplek yang paling bagus dekat tamannya. Ada surga yang paling indah di tamannya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Orang ini kalau ingin sesuatu Allah langsung yang berikan. Surga level biasa, mau minum wildanun mukhalladun, perempuan dilayani pangeran surga, laki-laki dilayani bidadari surga, cantik gantengnya tak terlukiskan, jangan dibandingkan dengan hidup dunia. Di akwabi wa adariq wa ka'sin min ma'in. Kalau ingin minum, gelasnya beda dengan dunia, berkilauan emasnya, berkilauan berliannya, nampak bahkan pelayannya lu'lu' wal marjan. Kalau natap itu berkilauan seperti berlian dan cahaya-cahaya yang indah. Masya Allah. Itu surga biasa, tapi yang ini tidak. Allah langsung yang berikan. Ada tatap. Siapa mereka? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini orang ihsan. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Orang ini kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit saja tidurnya.
Ya, kalau Allah sudah sampaikan, jangan tambah, jangan kurangi. Kata Allah sedikit tidur, Anda tambah sedikit tidur. Beda mana? Kurangi sedikitnya tidur, hilang mana? Sedikit tidur, banyak tahajud, banyak bangun, lepas itu istighfar. Wabil asharikum yastaghfirun, ahli surga. Ada pintu sedekah, ada pintu infak. Dikasih surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Ada orang takwa yang akan mendapatkan rumah di surga seluas langit dan bumi. Silahkan mau maraton, mau sepedaan. Sini ada Tour de Singkarak sepedaan. Sana silahkan tur pakai sepeda. Ujungnya bumi, ujung langit. Akan ketemu. Luas. Siapa mereka ini? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang senang infak saat di dunia. Infak. Dapat rumah seluas langit dan bumi. Tapi yang ini, yang tadi saya cakap di awal, beda dia. Dia akan masuk surga, semua pintu dia masuki dan disambut oleh semua malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Malaikat menyambut dia di setiap pintu surga dan mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda sabar telah mengamalkan amalan saat di dunia. Dia ada orang sabar mengerjakan amalan ini, masuk surga, dikunjungi malaikat semua, masuk ke setiap pintu surga. Assalamualaikum, wali puasa, pergi dulu ya. Assalamualaikum, wali tahajud, berangkat dulu ya. Assalamualaikum, wali sedekah, saya naik dulu ya. Dia semakin naik, karena nanti di hadis At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Nanti orang ini, saya bacakan hadisnya, akan diminta masuk surganya dengan membacakan kembali amalan yang saat dia bacakan di dunia. Di amalan dia saat di dunia diminta dikerjakan untuk masuk surganya. Di setiap dibacakan naik ke atas sampai tingkat yang paling tinggi. Setiap naik mengunjungi pengunjung surga, penghuni surga di pintu itu. Naik. Dahsyatnya, wa man salaha min abaihim, dia bisa gandeng bapak ibunya, kakek neneknya. Jadi pemimpin. Wa azwajihim, pasangannya. Kalau dia laki-laki, gandeng istrinya. Kalau dia perempuan, gandeng lelaki, suaminya. Ustaz, bagaimana kalau dia belum nikah? Kalau laki-laki gandeng bidadari, paling minimal 70 bidadarinya. Oh. Kalau perempuan pangeran surga. Jangan tatap saya, jauh beda. Jauh beda sekali, jauh. Indah, sama, pangeran surga beda. Semua datang. Anak keturunannya ikut. Wa dzurriyyati, bukan aulad. Kalau aulad anak langsung, dzurriyyah anak punya anak lagi, punya anak lagi sampai selesai. Semua masuk, dipimpin oleh orang ini. Siapa orang ini? Ahli Quran. Ahli Quran yang sibuk dengan amalan Qurannya saat di dunia. Dan jangan dikira itu cuma ustaz, tidak. Ada yang pejabat, ada diplomat, ada birokrat, ada pengusaha, ada pedagang, ada kalangan rakyat, ada pelajar. Bukankah Ali bin Abi Thalib ahli Quran dan beliau pengajar? Bukankah Abu Hurairah ahli Quran dan beliau seorang pelajar? Bukankah Amr bin As seorang ahli Quran dan beliau seorang birokrat? Bukankah Umar bin Khattab ahli Quran, beliau punya seorang pejabat? Bukankah Abdurrahman bin Auf seorang ahli Quran, beliau seorang pengusaha? Bukankah Muawiyah seorang ahli Quran, beliau seorang diplomat? Semua bisa menjadi itu semua. Dan dahsyatnya, sebelum naik ke surganya, turun langsung ayatnya. Quran surah ke-35 ayat 33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, sama persis kalimatnya. Yuhallawna fiha min asawir. Ada orang masuk lewat surga Aden, ahli Quran, sebelum masuk kata Allah, hiasi dulu dia dengan perhiasan. Bedakan dengan yang bukan ahli Quran. Maka dipakaikan jubah kehormatan, fayulbasu ilaihi libasal karamah. Dipakaikan mahkota kehormatan, tajul karamah. Diberikan gelang-gelang emas indah, pakaiannya sutra, walibasuhum fiha harir, pakaiannya sutra, baru pimpin keluarganya. Diparadukan kepada semua penduduk langit dan bumi. Ahli Quran. Faqra waqar fa inna akhira qiraatika akhir manzilatika. Langsung Allah firmankan, kamu naik ke surga, dan sebelum naik bacakan Al-Quran yang biasa kau bacakan saat di dunia. Di setiap dibacakan naik. Selesai bacaan, di situ tempat tinggalnya. Karena itu sebagian mengatakan ada nanti masuk surga menyesal. Oh. Kalau masuk neraka menyesal, biarkan saja. Ini masuk surga menyesal. Kenapa? Hafal 5 ayat, baca 5 ayat, sering khatam 5 ayat. Begitu sampai di situ,
temannya naik 10 ayat naik ke atas. Dia kata, ya Allah, kenapa saya tak biasakan baca 10 ayat? Ada yang 10 ayat, temannya 20 ayat naik. Ya Allah, kenapa saya tidak 20 ayat sampai ke atas? Puncaknya hadir di situ. Karena itu saya tutup pengantar saya saat ini, karena tadi saya diminta tausiah. Tausiah itu singkat, padat, tepat. Paling lama 15 menit lah, itu tausiah namanya. Ya, setelah itu kita dialog. Karena itu jika ada peluang paling baik, jadilah ahli Quran. Ayo, mahasiswa yang ahli Quran, dosen yang ahli Quran, pejabat yang ahli Quran. Ahli Quran itu ternyata tidak harus hafal Quran, tapi orang yang sangat mencintai Al-Quran. Dan dia ada 3 golongan. 1, penghafal. 2, orang yang senang baca Al-Quran. Dan yang ketiga, orang yang senang mengkaji Al-Quran. Jadi kalau waktunya luas, saya terangkan 3-tiganya ini. Tapi saya tutup dengan hadis Nabi SAW tercantum di Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima hadis ini dari seorang bernama Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari seorang bernama Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari seorang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, dan keduanya menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa yang disampaikan Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalau ingin jadi orang baik, kata Nabi, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Nanti di Al-Quran itu ada ayat berbicara tentang penyakit, ada ayat berbicara tentang pelajaran, ada ayat berbicara tentang bisnis, ada semua. Keluarkan sesuai profesinya. Di saran saya begini, ini yang pebisnis, coba keluarkan bimbingan Qurannya. Pedagang, bikin kajian, khusus kajian bisnis, buat, praktekkan. Jadi ada rumah sakit, tadi keluarkan ayat-ayat obat dalam Al-Quran. Dari mulai Asy-Syifa, yang dari Al-Fatihah, yang Quran surah 17 ayat 82, Quran surah ke-26 ayat ke-80, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Keluarkan, buka Al-Bukhari, Kitabul Marid, kitab mengobati penyakit. Yang di pemerintahan, birokrat, Kitabul Imarah, keluarkan ayat-ayatnya, bikin kajian. Jadi semua punya panduan. Tidak harus semuanya dipraktekkan, sepanjang itu bukan hal yang dikerjakan. Anda pedagang, kenapa bahas ayat yang tidak ada kaitannya? Kalau untuk dihafalkan, boleh. Untuk dibaca, pahala dapat. Tapi kalau untuk kajian, kaji yang Anda butuhkan. Hadis juga begitu, gak semua harus dipraktikkan. Kalau bukan bagian porsinya. Kalau mempelajari, harus. Kalau ingin dipraktikkan, digali, silahkan. Tapi yang dibutuhkan, itu yang diprioritaskan. Anda siapa? Saya pejabat. Keluarkan hadis-hadis pejabatan. Anda siapa? Oh, saya dokter. Keluarkan hadis-hadis tentang obat, tentang penyakit, tentang kedokteran. Itu prakteknya. Sehingga kita lebih fokus pada apa yang kita kerjakan. Dan itu insya Allah akan mengantarkan kita pada kemuliaan. Ini barangkali pengantar yang saya berikan. Saya ingin katakan bahwa kita sekarang berkumpul dengan 3 sifat. Tempatnya paling baik, waktunya waktu terbaik, dan orangnya orang-orang baik yang disebut oleh Nabi SAW. Jika berkumpul 3 hal ini, maka keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang kita memintanya. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada kita, Allah jawab doa-doa kita.